Tuhan bersabda, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat yang ke-20. Karena itu, saudara-saudaraku, mari kita yakini bahwa saat ini Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Kita sambut kehadirannya dengan pujian dari Kidung Jemaat 3 bait pertama dan ketiga. Kami puji dengan riang. Tuhan, pencipta langit dan bumi, adalah sumber pertolongan kita. Dia hadir di sini untuk memberkati kita. Amin. Kasih karunia Tuhan ada pada saudara-saudara dan ada pada saudara juga. Mari kita memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 17 bait 1 dan 7. Pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, serahkan dalam kerendahan. Jadikanlah aku hamba bersahaja dalam damai dan sejahtera. Sucikanlah aku agar Kau kupandang dalam roh dan kebenaran. Arahku padamu, wajah-Mu ku cari kini dan abadi. Saudaraku, marilah kita renungkan kembali panggilan Tuhan untuk hidup dalam kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran.
Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. 1 Korintus 13 ayat 4-8a. Saudaraku, sudahkah kita mengamalkan kasih yang demikian dalam hidup sehari-hari? Sejujurnya, hati, pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami masih sering bertolak belakang dengan kasih yang dikehendaki Tuhan. Marilah kita memohon rahmat dan pengampunannya. Tuhan Yesus bersabda, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Yohanes 8 ayat 11. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan. Walau tak layak
Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi yang penuh kasih, pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan untuk hari baru, kesempatan baru yang Tuhan berikan bagi kami. Mengucap syukur atas berkat kesehatan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami juga bersyukur atas penyertaan dan bimbingan Tuhan hari lepas hari, sehingga kami selalu diberi kemampuan untuk menghadapi kehidupan dan melakukan tugas tanggung jawab kami. Kami mengucap syukur untuk kesempatan dapat bersekutu dan beribadah bersama pagi hari ini. Dan di tengah rasa syukur kami, perkenankan kami menaikkan permohonan kepada Tuhan. Kami memohon berkat kesembuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit dan membutuhkan pemulihan, bagi Ibu Sukamto, bagi anak kami Andreas di Tuking Gedong, dan juga bagi saudara-saudara kami yang lain. Kami juga berdoa memohon berkat penghiburan dan pertolongan dari Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang menghadapi pergumulan dan kesulitan hidup. Engkau Maha mengetahui dan Engkau Maha kuasa untuk menolong mereka. Kami memohon berkat kecukupan bagi warga GKJ Tengahan melalui pekerjaan yang mereka lakukan setiap hari. Dan kiranya Tuhan memberkati bagi anak-anak kami, saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan. Juga mereka yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan yang menuntun sehingga senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Kami memohon berkat dan kebijaksanaan dari Tuhan untuk orang tua di dalam merawat, membesarkan dan mendidik anak-anak sehingga selalu berkenan kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan menuntun keluarga-keluarga milik-Mu agar hidup di dalam kebenaran dan kasih Tuhan. Kami berdoa memohon bimbingan dan berkat Tuhan bagi anak-anak kami yang sedang mencari sekolah atau perguruan tinggi. Kiranya Tuhan yang mengarahkan, kiranya Tuhan yang mencukupkan. Demikian pula kami berdoa ya Tuhan, mengucap syukur untuk gereja-Mu yang senantiasa Tuhan pelihara dan berkati hingga hari ini. Berkatilah majelis gereja dan jemaat GKJ Tengahan dan juga Pepandan Tuking Gedong, agar kami terus dimampukan bertekun dan melayani Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kebijaksanaan, dapat memikul tanggung jawab yang tidak mudah ini dengan pertolongan Tuhan. Dan kiranya Tuhan berkenan memulihkan bangsa kami agar damai sejahtera boleh kami rasakan bersama-sama. Kami naikkan doa ini dengan penuh percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudaraku, kita diberikan kesempatan untuk mengaturkan persembahan sebagai wujud syukur kita atas berkat-berkat Tuhan yang senantiasa kita terima, kita rasakan dari hari ke hari hingga saat ini. Sebagai pengantar persembahan kita, kali ini terambil dari Mazmur 62 ayat yang 10, demikian. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Marilah kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 363 bait yang pertama dan kedua.
Marilah kita bawa persembahan ini di dalam doa. Puji syukur kami haturkan ya Bapa atas segala berkat-berkat-Mu yang telah kami rasakan hingga detik ini. Sungguh sukacita kami karena di pagi hari ini kami mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan rasa syukur kami atas semua yang telah kami terima dari-Mu. Bapa, inilah persembahan kami. Kiranya Engkau berkenan menerima dan mensucikan persembahan ini. Berkatilah benda mati ini, sehingga mampu menjadikan kerajaan surga-Mu semakin dimuliakan. Bapa, sebentar lagi kami juga akan menerima perawatan iman kami melalui firman-firman yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Erni. Kami percaya bahwa Roh Kudus berada di dalam hati setiap kami masing-masing. Kiranya Engkau mampukan kami untuk memahami apa yang Engkau maksud dengan firman-firman-Mu. Demikian Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama dari Yeremia 20 ayat yang ke-7 sampai 13. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi cela dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah Dia, kita mau mengadukan Dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikian firman Tuhan. Bacaan tanggapan diambilkan dari Mazmur 69 ayat 7 sampai 10, dilanjutkan 16 sampai 18. Akan kita baca secara litani. Saya akan membaca ayat yang menjorok keluar, Bapak Ibu Saudara yang menjorok ke dalam. Janganlah mendapat malu oleh karena aku, Orang-orang yang menantikan Engkau ya Tuhan Allah semesta alam. janganlah kena noda oleh karena aku, Orang-orang yang mencari Engkau ya Allah Israel. sebab oleh karena Engkaulah aku menanggung cela. Noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, Orang asing bagi anak-anak ibuku. sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku. Dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Janganlah gelombang air menghanyutkan aku, Atau tubir menelan aku, atau sumur menutup mulutnya di atasku. jawablah aku ya Tuhan, sebab kasih setia-Mu baik. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepada hamba-Mu. Sebab aku tersesak, segeralah menjawab aku. Bacaan kedua diambil dari Roma 6 ayat 1 sampai 11. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan?
Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Injil Matius 10 ayat 24 sampai dengan 39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku.
Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan dan memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Minggu lalu kita merenungkan panggilan untuk pergi dan memberitakan kerajaan sorga di tengah dunia. Saat ini firman Tuhan menjelaskan kepada kita hal-hal penting terkait tugas perutusan tersebut. Yang pertama, apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 10 ayat 24. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Apa artinya? Artinya, kita harus selalu ingat posisi atau kedudukan kita di hadapan Tuhan. Kita adalah murid yang harus terus belajar dari sang guru. Kita juga seperti seorang hamba yang harus selalu taat kepada sang tuan. Kedua, Matius 10 ayat 25a. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Maksudnya, Tuhan tidak akan menuntut melebihi apa yang menjadi porsi kita. Ambil contoh, seorang murid kelas 3 SD tidak akan disuruh mengerjakan soal melebihi apa yang sudah diajarkan sesuai kurikulum kelas 3 SD. Sang guru atau sang tuan itu tahu seberapa batas kemampuan kita. Bila Tuhan menugaskan sesuatu kepada kita, pasti itu sudah sesuai dengan kemampuan kita. Maka kita tidak boleh mencari-cari alasan untuk menghindarinya. Selanjutnya, ayat itu juga bermakna bahwa tujuan hidup kita adalah menjadi serupa dengan sang guru, menjadi serupa dengan Kristus. Hal ini ditegaskan pula dalam surat 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ketiga, Matius 10 ayat 25b menyebutkan, jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Artinya, wajar bila para pengikut Kristus dihina dan dibenci orang, karena Tuhan Yesus pun telah lebih dulu dihujat dan dibenci banyak orang. Meskipun begitu, Tuhan Yesus bersabda, jangan takut terhadap mereka. Matius 10 ayat 26. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Matius 10 ayat 28. Jadi, walaupun tantangan dan rintangan menghadang saat kita memberitakan kebenaran dan kasih Allah dalam Yesus Kristus, kita harus maju terus, pantang mundur. Kepatuhan dan kesetiaan melaksanakan perintah Tuhan adalah bukti bahwa kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Utawi ajrih asih dumateng Gusti. Keempat, Tuhan Yesus mengatakan, kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Matius 10 ayat 31.
Burung pipit yang harganya murah saja tidak akan jatuh ke tanah di luar kehendak Tuhan. Apalagi kamu, kata Tuhan. Sesuatu pun tidak akan terjadi atas kita di luar kehendak Tuhan. Jadi, percayakan saja hidup dan mati kita dalam tangan Tuhan. Jangan khawatir bahwa pekerjaan dan hidup kita akan menjadi sia-sia. Tuhan pasti memperhitungkan semuanya. Tuhan tidak akan merugikan kita. Tuhan bersabda, "Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Matius 10 ayat 39. Nyawa bisa dibilang adalah milik yang sangat berharga. Tanpa nyawa, kita tidak bisa hidup dan berbuat apa-apa. Dibandingkan dengan harta kekayaan, status sosial, gelar akademik, atau apapun yang kita miliki di dunia ini, nyawa adalah hal yang paling kita butuhkan. Tuhan berjanji, bila kita merelakan apa yang dimiliki, termasuk nyawa sekalipun, untuk melayani Tuhan, sesungguhnya kita tidak akan kehilangannya. Kita justru akan memperolehnya. Dan sebaliknya, bila kita menyangkal Tuhan demi harta, jodoh, jabatan, bahkan demi keselamatan nyawa kita sendiri, justru kita akan kehilangannya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Nabi Yeremia adalah salah seorang nabi yang diutus Tuhan memberitakan penghukuman kepada bangsa yang menyimpang dari jalan Tuhan. Bangsa itu adalah bangsanya sendiri. Ia harus mengingatkan orang-orang sebangsanya untuk berbalik kepada Tuhan. Dalam melaksanakan tugasnya, Yeremia seringkali menghadapi tantangan dan bahaya. Bahkan saudara dan teman-temannya pun sangat membenci Yeremia. Sebagai manusia, Yeremia pun merasakan yang namanya sedih, sakit hati, nelongso, bahkan juga jengkel karena orang-orang mengabaikan peringatannya. Dan dalam kesemuanya itu, Yeremia mencurahkan isi hatinya dan segala keluh kesahnya kepada Tuhan. Dalam kitab Yeremia ayat 7, sepertinya sang nabi sedang merajuk kepada Tuhan. "Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku." Saya mengajak kita untuk mengingat kembali kisah pemanggilan dan pengutusan Yeremia dalam kitab Yeremia 1. Waktu Tuhan memanggil dan mengutus Yeremia, apa jawab Yeremia? Maukah dia menerima tugas itu? Tidak. Awalnya ia tidak mau. Yeremia menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Itulah sebabnya dalam pasal 20 ayat 7, ia katakan bahwa Tuhan sudah membujuk dia, karena awalnya Yeremia tidak mau diutus Tuhan. Sekarang Yeremia menghadapi kesulitan. Ia dicemooh dan dibenci banyak orang karena melakukan tugas dari Tuhan. Maka Yeremia pun seolah berkata kepada Tuhan, "Tuh kan Tuhan, engkau sih mengutus aku kepada mereka. Jadinya aku terhina dan terancam begini." Tetapi sementara ia mengeluh dan merajuk, Yeremia sendiri pun kemudian merasakan sesuatu di dalam hatinya. Ayat 9. "Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia, dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka di dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku.
Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Meskipun dalam kejengkelannya, Yeremia ingin berhenti dari tugasnya sebagai nabi, namun hati kecilnya menyadari bahwa ia tidak bisa dan tidak boleh lari dari tugas itu. Semakin direnungkan, semakin jelas bahwa sesungguhnya Tuhan terus menyertainya. Yeremia menyadari bahwa Tuhan terus melindungi dan menjaga hidupnya sehingga ia tidak celaka. Karena itu, walaupun sang nabi kadang jengkel, sedih, dan putus asa, namun semua hanya berlangsung sesaat atau sementara saja. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, dalam melakukan tugas memberitakan kasih dan kebenaran Tuhan di dunia ini, tentu kita pun menghadapi rintangan. Mungkin kita pun pernah ingin berhenti seperti Yeremia, ingin berhenti dari tanggung jawab kita, ingin berhenti mengikut Tuhan karena menjadi orang Kristen itu tidak mudah dan banyak hambatannya. Mungkin majelis gereja pernah ingin berhenti karena terbeban dengan berbagai persoalan jemaat. Belum lagi di Paido, di Sarue ini itu. Atau orang tua, mungkin juga pernah rasanya putus asa, ingin berhenti saja menjadi orang tua karena merasa sudah tidak sanggup mengarahkan dan membimbing anak-anaknya untuk hidup benar. Pemimpin ingin mundur dari tugasnya karena orang-orang yang dipimpinnya tidak mau mengindahkan peraturan demi kebaikan bersama. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, dimanapun dan sebagai apapun Tuhan menempatkan kita, sebagai orang tua, sebagai majelis gereja, sebagai pemimpin dalam masyarakat, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang siswa, atau sebagai apapun kita, jadilah kuat. Jangan takut, karena Tuhan terus menyertai dan melindungi kita. Yang harus kita lakukan adalah tetap setia kepada Tuhan. Tetaplah hidup benar, yaitu berpikir benar, berkata benar, dan bertindak benar sesuai dengan firman Tuhan. Orang lain menerima atau tidak kebenaran tersebut, itu menjadi tanggung jawab mereka sendiri di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, sebagai orang-orang yang telah menerima karunia pengampunan dosa, kita tidak boleh menyia-nyiakan karunia itu. Kita harus berusaha untuk hidup lebih baik. Jangan terus-menerus melakukan dosa, apalagi dengan sengaja. Artinya sudah tahu salah, ning dilakoni bae. Dan berpikir, ora apa-apa, engko kari ngakoni dosa lan nyuwun ngapura. Galatia 6 ayat 7 mengingatkan bahwa Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bila Tuhan berkenan, mulai tanggal 5 Juli 2020, kita akan menerima pelayanan perjamuan kudus sebagai pemeliharaan iman. Pelayanan perjamuan kudus tersebut didasarkan pada peristiwa perjamuan malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Pada waktu itu Tuhan Yesus mengadakan perjamuan Paskah dengan murid-muridnya. Di dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya atau memotong-motongnya dan memberikannya kepada para murid. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku."
Kemudian Tuhan Yesus mengambil anggur di dalam cawan dan Tuhan Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Dan Tuhan Yesus memerintahkan agar perjamuan ini dilakukan oleh murid-muridnya untuk mengingat-ingat, untuk mengenang pengorbanan dan kasih Tuhan. Sebagai sarana pemeliharaan iman, sakramen perjamuan atau perjamuan kudus mengandung maksud roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus menjadi dasar penyelamatan manusia. Artinya, tanpa Tuhan Yesus berkorban dan menebus dosa manusia, kita tidak mungkin selamat. Yang kedua, perjamuan kudus mengingatkan bahwa orang-orang percaya, kita semua adalah keluarga Allah. Dan yang ketiga, perjamuan kudus itu mengingatkan kita akan perjamuan yang sempurna nanti di sorga sebagai kesempurnaan dari keselamatan kita. Dan yang keempat, perjamuan kudus mengingatkan bahwa kita semua dipanggil untuk memberitakan bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit untuk menebus dosa manusia. Sebelum kita menerima pelayanan perjamuan kudus, kita harus mempersiapkan diri dulu dan menguji diri kita, bertanya kepada diri kita. Pertanyaannya apa? 1. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita ini orang berdosa? Lalu, bahwa kita ini tidak bisa selamat dengan kekuatan sendiri. Kita butuh juru selamat. Kemudian, apakah kita sungguh-sungguh mau bertobat dan berserah kepada Tuhan yang menyelamatkan melalui karya Tuhan Yesus? Dan yang terakhir, apakah kita sungguh-sungguh mau menjalani hidup baru, hidup penuh syukur karena sudah diselamatkan Tuhan? Saya mengingatkan kita semua bahwa sakramen perjamuan atau perjamuan kudus disediakan bagi semua orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya dan mohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan perintah-Nya. Sekarang mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami terus yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam Tuhan Yesus. Dan agar kami senantiasa mempunyai pengharapan, agar kami senantiasa dimampukan hidup baru seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudara terkasih, marilah bersama-sama kita memperbarui dan menguatkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin.